Oke, langsung aja ya kita mulai acara kita malam hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabarnya nih malam ini? Semoga masih tetap semangat ya. Oke, untuk malam ini kita bakal bareng sama dua tutor nih. Jadi bakal lebih seru pokoknya dari minggu-minggu kemarin. Nah, di sini ada Kak Feby sama Kak Imam. Halo Kak Feby dan Kak Imam. Halo Mel. Oke. Udah siap semua ya Kak? Siap-siap. Oke, kalau misalnya kakak tutornya udah siap, oke langsung aja deh kita mulai acaranya. Langsung ambil serahin ya ke kakak tutornya. Dipersilahkan Kak. Oke, dengaran respon dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pertama ini aku bakal jelasin dulu pertama kali buat structure di buat Yosef ini. Jadi structure ini kan bakal ada dua, bisa kebagi dua, ada structure sama written expression. Jadi aku bakal jelasin structure sama written expression tadi jelasin oleh Feby. Nah, jadi structure and written expression bertujuan untuk menguji kemampuan kita dalam mengidentifikasi bahasa Inggris tulis yang digunakan dalam situasi formal atau formal written English. Banyak ekspresi bahasa Inggris yang bisa diterima dalam komunikasi lisan, namun tidak bisa diterima atau tidak lazim digunakan dalam komunikasi tulis, apalagi yang bersifat formal. Jadi itu banyak tuh orang yang bisa pintar bahasa Inggris, tapi belum tentu penulisan atau grammarnya itu belum tentu cocok. Bahkan orang yang sehari-harinya pakai bahasa Inggris, kalau kita lihat tuh kayak di sosmed tuh kan, kalau orang nulis bahasa Inggris tuh malah kadang acak-acak tulisannya. Jadi di sini bagian ini tuh menguji kita buat bisa menulis dalam bahasa Inggris, menulis atau ekspresi-ekspresi bahasa Inggris dengan benar, apalagi yang sifatnya formal. Oke, next. Nah, jadi strategi umum dalam bagian ini, bagian structure ini ada 5. Pertama, pahami subjek sama verb. Itu yang biasanya itu yang paling ditanya, paling sering ditanya, subjek atau verbnya. Lalu yang kedua, pahami, pelajari tentang phrase, clause, ada dependent dan independent, ada noun clause, adjective clause, appositive, sentence. Sentence ini ada compound dan complex sentence. Yang ketiga, tentang part of speech. Lalu keempat, pahami tentang irregular verbs. Kelima, pahami dan pelajari tentang singular atau plural. Pokoknya pahami grammar lah dalam ini lingkupnya udah. Soalnya grammar ini yang paling ditanyakan dalam structure. Next, strategi khususnya. Nah, pertama cari subjek dan verb pada kalimat. Ini biasanya dalam kalimat itu kata biasanya di awal, subjek sama verb itu di awal. Atau bisa saja di tengah atau di pinggir, di belakang itu kalau dalam kalimat-kalimat khusus.
kebanyakan di depan, subjek atau verb. Nah, itu yang bakal ditanyain di structure ini. Nah, terus yang kedua, pastikan kalimat dalam soal sudah memiliki subjek dan verb. Kalau belum punya subjek dan verb, lihat lagi pada pilihan yang bisa menjadi subjek dan verb, kemudian tentukan agreement di antara keduanya. Nah, kan di sini jelasin kalau belum ada subjek verb, tentukan agreement keduanya. Yang pasti itu bakal dicari itu subjek sama verbnya. Terus dilihat mana sih subjek sama verbnya cocok buat masuk di kalimat yang ditanyain. Terus yang ketiga, subjek dan verb agreement merupakan aturan yang digunakan jika subjek merupakan singular, maka verb juga harus singular. Jika subjeknya plural, maka verbnya juga plural. Jadi harus sama. Contohnya, they play football. Kalau they itu subjeknya plural, maka verb yang digunakan juga dalam bentuk plural, yaitu play. Nah, yang keempat, jika dicari adalah subjek, maka jawaban yang pasti berhubungan dengan noun. Cek dulu apakah artikel dan determinisnya. Itu tuh a, and, they, any, other, dan lain-lainnya. Plurality-nya, singular atau plural. Kayak yang tadi, kalimat kata itu kata jamak atau kata satuan. Terus perhatikan lagi non-clause, gerund, atau to plus infinitive-nya sudah digunakan dengan benar atau belum. Jadi dicek dulu sebelum nyari jawabannya. Terus jika terdapat blank space setelah subjek, maka yang dicari adalah adjective clause atau apositif. Itu adjective clause yang dipersingkatnya. Jika blank space tersebut dapat di antara dua koma. Bakal jelasin lagi, bakal ada contoh soal. Yang nomor 6. Kalau yang dicari adalah verb, cek subjek dan verb agreement-nya, kemudian cek tenses yang digunakan. Nah, jadi cek dulu cocok nggak verbnya sama subjek yang dijelasin, yang tertera. Terus cek lagi tensesnya, batas apa yang digunakan, mungkin simple past tense atau simple present tense, present continuous, future tense, tense lain pokoknya. Ada banyak. Terus yang selanjutnya, jika subjek dan verb sudah lengkap sesuai penggunaan, maka dicek objek atau adverb atau kata keterangannya. Biasanya dijelasin di situ. Bisa dicek di soal itu lah. Gimana yang dibuat jawabnya. Terus ke-8, jika error terdapat pada subjek, maka biasanya berhubungan dengan adjective clause atau apositif. Nah, biasanya kalau objeknya nggak sesuai, dicari adjective clause atau apositif yang ada di pilihan, biar kalimatnya itu bisa disesuaikan buat dapat jawaban yang lengkap, jawaban yang sesuainya. Nah, ini langsung ke soal ya. Soal pertama. Langsung ke soal. The sun titik-titik from the east. Nah, ya itu A, it rises, B is rising, C, which is rising, atau D, rise. Ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Mungkin masih pada bingung ini Kak, mungkin. Siapa tahu udah ngerti kan? Langsung mulai ya di pembahasannya. Nah, dalam kalimat bahasa Inggris minimal harus ada sebuah subjek dan sebuah verb. Sehingga kalau sebuah kalimat tidak memiliki verb atau subjek, dipastikan kalimat tersebut belumlah benar pada sisi grammar. Pada contoh di atas, kalimat dijabarkan sebagai berikut. The sun itu sebagai subjek, titik-titik itu adalah verbnya.
from the is itu keterangan ya. Nah, kalau diperhatikan kalimat tersebut masih belum memiliki verb sehingga butuh verb sebagai jawaban soal nomor 1. Nah, jadi kita bahas dulu satu persatu opsi untuk menjawab, cari yang mana yang benar kan. Itu kan opsinya ada it rise, is rising, which is rising, atau rise. Kita bahas satu-satu biar bisa dapat yang benar. Nah, yang pertama it rise. Kalau it rise disambungin dalam kalimatnya, the sun it rises from the east. Nah, jadi mengakibatkan double subject the sun sama it-nya. Sementara kan kalau kalimat bahasa Inggris itu tidak boleh ada double subject atau double verb. Jadi kalau subjeknya 1, verbnya 1. Subjeknya 2, verbnya juga harus 2. Jadi kalau misal kayak ini, itu salah. Terus yang C, which is rising. Kalimat tersebut hanya memiliki satu verb, sehingga seharusnya hanya ada satu klausa. Karena hanya ada satu klausa, maka relative pronoun which juga tidak perlu. Jadi, pada C, which is rising itu salah. Terus yang B sama D nih. B sama D sama-sama verb. Sehingga berpotensi menjadi jawaban yang benar. Namun, perlu dicatat bahwa kalimat tersebut kita membicarakan sebuah fakta umum, general fact atau general truth. Itu sesuatu yang selalu terjadi demikian atau selalu berulang-ulang. Nah, jadi harusnya tense yang dipakai itu simple present tense. Bukan present continuous tense. Kalau pakai opsi B is rising, jadinya jadi present continuous tense. Salah kan kalimatnya. Jadi dapatlah jawaban yang benar itu D. Rise by. Kalimatnya jadi the sun rise from the east. Grammar yang dipakai itu simple present tense. Jika dapat soal nomor 1 dapatnya D jadi kayak itu perhatikan dulu di opsi-opsinya dulu, terus tense-nya juga disamain. Cocok gak? Kalau misal pakai jawaban ini, kamu tense yang bakal buat kalimatnya. Soal yang kedua. Titik-titik of the most brilliant mathematicians of our generation had a severe childhood trauma. Nah, ini tuh ada koma. Di antara 2 koma, ada blank space-nya ada di tengah. Jadi, pilihannya itu ada A, S1, B, he was 1, C1, D was 1. Nah, ada yang bisa jawab juga enggak? Kira-kira. Langsung baik ya pembahasannya. Jika kita perhatikan, kalimat ini sudah memiliki subjek yaitu that. 2 koma pada kalimat ini menunjukkan bahwa soal tersebut kemungkinan besar adalah soal yang berkaitan dengan A positif. Pada kalimat A positif, ada 2 subjek yang mengacu pada satu identitas yang sama dan dipisahkan oleh koma. Sehingga kita membutuhkan satu subjek lagi di antara 2 koma itu. Oke. Kita bahas lagi satu persatu pilihannya. Jadi A, S1. Itu S1 bisa dieliminasi atau kita anggap salah. Karena kita cuma butuh subjek, bukan preposition dan subjek. Kalimat pada soal tersebut sudah memiliki verb head. Jadi jawabannya salah buat A. B sama D, itu juga salah. Karena kalimat bahasa Inggris tidak boleh ada double verb kecuali dipisah dengan klausa yang sama.
Ini verbnya he was dan he was one itu salah berarti kan. Nah, jadi jawabannya itu adalah C, one. That one of the most brilliant mathematicians of our generation had a severe childhood trauma. Yang fungsi dari one ini adalah menjelaskan one of many. Satu noun di antara banyak noun. Seperti pada one of my friends. Yang berarti satu di antara sekian banyak teman saya. Jadi, that one of the most brilliant mathematicians of our generation had a severe childhood trauma. Jadi kayak salah satu dari matematikawan paling brilian di generasi kita itu memiliki trauma pada masa kecil. Intinya translate dari kalimat ini. Next, soal ketiga. My hometown is a blank space, a forest. My hometown itu adalah kampung halaman. Kampung halamanku titik-titik forest. Forest itu hutan. Jadi ada A, each side itu masing-masing sisi. B, all sides are. C, surrounded. D, surrounded by. C sama D ini mirip ya sama surrounded juga. Langsung kita bahas ya pilihannya. Nah, ini adalah contoh kalimat pasif. Ini rumusnya O, B plus to be plus verb 3 plus by subject. Jadi kalimat pasif kan. Contohnya, Andi steals a book. Itu kalimat aktifnya. Kalau diubah jadi kalimat pasif, the book is stolen by Andy. Sama kayak kalau dulu kan bahasa pelajaran SD dulu kan. Ibu mau nanak nasi, jadinya nasi dinanak ibu. Tinggal dibalik objek sama subjeknya. Nah, di sini diperhatiin to be, verb 3, sama ada by. Buat nyusun kalimat pasif itu yang diperhatiin. Bedanya sama kalimat aktif itu ada verb tambah by. Verbnya pakai verb 3. Yang biasanya pakai ed belakangnya kan. Stolen jadi. Nah, ada aturan lain yang berkaitan sama passive voice, penggunaan by. Dan juga subjek biasanya optional by, dan subjek dapat dihilangkan. Nah, by sama subjeknya bisa dihilangin. Tapi kalau dihilangin, harus dihilangin dua-duanya. Ya, tadi contohnya, the book is stolen by Andy. Kalau dihilangin, harus dihilangin dua-dua. The book is stolen. Tidak bisa the book is stolen Andy atau the book is stolen by. Kalau subjek hilang, maka by juga wajib juga dihilangin juga. Nah, contoh soal sendiri. My hometown, objeknya is sebagai to be, blank space of forest, subjek. Maka nyari jawaban itu yang mengandung by. Satu-satunya yang ada by itu D, surrounded by. Jawabannya, my hometown is surrounded by a forest. Harus ada by-nya itu, perhatiin kalau kalimat pasif. Next, contoh soal selanjutnya. Ya. In the past, spice is as precious titik-titik.
Ini jawab pilihannya ada A, as gold, B, then gold, C, to gold, sama D, from gold. Nah, kalau misal kita artiin kalimatnya, in the past itu pada masa lalu, spice itu rempah-rempah, is as precious. Itu kalau di bahasa Indonesiain sama aja dengan sama berharganya titik-titik. Langsung kita bahas opsinya. Nah, soal ini berkaitan dengan S, titik-titik adjektif atau adjektif S. Contoh kalimatnya yang menunjukkan bahwa suatu hal memiliki kesamaan atau kesetaraan. Secara lebih lengkapnya, kalimat dibentuk menggunakan S, adjektif atau adjektif S. Rumusnya akan menjadi subjek plus to be atau verb plus S adjektif atau adjektif S yang tadi plus objeknya, di mana semua bagian dari rumus itu harus ada. Kalau di soalnya tertulis spice-nya sebagai subjek, is-nya itu to be, as precious as adjektifnya. Nah, sehingga kita butuh jawaban mengandung S-nya lagi dengan objeknya. Jadi kalimat yang benar pada pertanyaan ini C. Harusnya A, S gold. C. Pokoknya kalau ada S precious depannya cari lagi ada S. Kita sama-sama gold semua. Yang benar cuma A itu. S precious, S gold. Sama berharganya. Jadi rempah-rempah itu sama berharganya sama emas. Ya, ini contoh soalnya ya. S adjektif S. Pokoknya depannya S. Next soal. Astronomy is a branch of science which focuses on the study of space, celestial objects, and alien space as a whole. Pilihannya A, analyze star, B, was analyze, C, analyzing universe, atau D, the universe. Ini contoh soal parallel structure. Parallel structure yang melibatkan conjunction and. Seperti yang umum diketahui, and adalah conjunction dan apa yang ada sebelumnya dan setelahnya harus seimbang. Jika kita perhatiin, sebelum kata and terdapat noun. Ada kata bendanya kan, itu seperti space. Lalu ada frasal juga, celestial object. Nah, satu lagi, cari lagi jawabannya itu. Apa lagi sahabat? Satu lagi kata benda lagi yang cocok buat jadi jawabannya. Kita bahas aja ya. Satu-satu. A, analyze star. Analyze star ini verb dan objek. Ada analyze-nya itu kan jadi verb. Sedangkan di sini kita tidak perlu verb. Jadi A dicoret. A itu salah, analyze star. Terus B, was analyzed. Ada to be sama past particle. Ada was sama analyze-nya.
Ya ada objeknya kan, berarti salah kalau B. Jadi jawabannya antara C atau D. Kalau C secara gramatikal memang udah benar. Karena ada gerund yang berfungsi layaknya sebuah noun. Ada analyzing ini nih, analyzing universe. Karena sebelum conjunction and terdapat benda dan frasa benda, maka tidak paralel jika menempatkan sebuah gerund di belakang kata and. Jadi mengakibatkan kan objek-objek yang tadi tidak seimbang. Ada semuanya objek, terus di belakang malah kok jadi gerund C. Berarti C juga salah. Yang benar itu berarti D. The universe. Universe itu kan objek tuh, universe. Universal. The astronomy is a branch of science which focus on the study of space, celestial object, and the universe as a whole. Nah, ini buat contoh kalimat parallel structure. Pokoknya ada N, cari yang punya objeknya yang seimbang. Jadi aja. Kalau objek sama-sama objek. Kalau ada jalan, sama-sama jalan semua. Hal-hal yang sama lah, dijadiin, disamain. Oke. Nah, udah lanjut lagi. People titik-titik dan space in a more stressful job usually earns much more money. A. Are working. B. Who working. C. Working. D. They are working. Jadi pembahasannya. Nah, ini salah satu contoh soal yang sering membingungkan. Banyak orang yang mengira bahwa present participle serta past participle itu verb. Padahal fungsinya itu sebagai adjektif dan menggantikan adjective clause. Contohnya, the man who walks on the street is my father. Subjeknya the man. Nah, verbnya ini bukan walk. Walk di sini sebagai adjective clause-nya. Verbnya itu is. Ini kalimat aktif dan adjective clause-nya walk on the street. Nah, dapat direduksi menjadi present participle menjadi walking on the street. Yang awalnya who walks on the street jadi walking on the street. Nah, tanpa mengurangi atau mengubah artinya. Sehingga jawaban tepat C, ya, working. Karena menggunakan present participle tadi. Jadi, ini soalnya people working in a more stressful job usually earns much more money. Subjeknya people, working di sini sebagai adjective clause. Working in a more stressful job itu jadi itu jadi adjective clause-nya. Verbnya itu usually earns much more money sebagai objek. Kalau misalnya diterjemahin, orang yang kerja dalam yang pekerjaannya itu kayak penuh tekanan biasanya mendapatkan uang yang lebih banyak. Itu maksudnya. Pada kalimat aktif, adjective clause dapat direduksi menggunakan present participle. Sedangkan kalau kalimat pasif, adjective clause-nya digunakan jadi past participle. Kayak
Ingetin nih, jadi kalau kalimat aktif pakai present itu kayak working kan. Kalau kalimatnya negatif yang dipakai adjective clause-nya itu pakai past participle. Yang working jadi work, yang work-nya pakai ed yang belakangnya biasanya kalau pas itu. Jadi sebelum cari ini perhatiin dulu kalimatnya, dibaca lagi. Ini kalimatnya positif atau negatif. Jangan sampai kejebak. Coba next. Habis ya. Nah, jadi kayak itu. Ini contoh-contoh soal ya. Emang lebih banyak, sebenarnya ada lebih banyak lagi soal-soal structure ini. Pokoknya yang penting ya grammar. Perhatiin grammar, cari-cari, pelajari lagi grammar tentang terus yang tense tadi, present tense, past tense, future tense. Perhatiin di situnya, cari mana kalimat yang cocok, kata yang cocok buat kalimat tersebut. Oke, habis ini lanjut Feby ya. Kita lanjut di Feby ya. Aku nak nanya dong, Amel, kalau misalnya langsung lanjut atau misalnya ada yang nak nanya ke Imam atau gimana? Mungkin ini langsung aja, kalau teman-teman mau ada yang bertanya, boleh nih langsung nanya-nanya dulu aja tentang yang udah dijelasin sama Kak Imam tadi. Boleh kalau ada yang nak nanya dulu. Ya, kan. Mungkin masih ada yang bingung atau udah ngerti atau gimana nih teman-teman. Kalau ada yang belum jelas, tanya dulu boleh. Oke, mungkin kayak masih banyak yang malu-malu nih Kak buat nanya. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, nanti langsung di chat aja ya teman-teman. Tadi ada yang mau nanya ya? Oh, bukan. Oke, nanti kalau misalnya ada yang mau nanya, langsung di chat atau nanti mau raise hand juga boleh. Ini kita langsung lanjut ke Kak Feby dulu aja ya. Oke, dipersilakan Kak Feby. Oke, slide-nya udah tampil belum? Udah Udah, kok Feb. Kak. Oke, thank you. Halo semuanya. Jadi kan tadi udah dijelasin sama Imam kalau structure itu ada dua bagian atau dua part. Nah, part yang pertama itu kayak soal-soal yang tadi Imam jelasin soal structure. Nah, part yang kedua ini itu ada written expression. Apa bedanya part A sama part B? Nah, bedanya adalah kalau yang part A tadi kalian harus cari jawaban yang paling benar. Nah, kalau part B ini kalian harus cari jawaban yang paling salah. Salah dalam grammar maksudnya. Nah, jadi jawaban yang benar adalah pilihan yang paling salah di antara A, B, C, D-nya. Oke, langsung aja. Oke, sebelum kita lanjut nih, aku mau nanya sama teman-teman semuanya. Kan tadi udah dijelasin sama Imam, kayak mana structure-nya. Terus mungkin ada yang pernah tes TOEFL atau tes kuliah, kan structure ini ada yang A sama ada yang B. Nah, mungkin bisa di-sharing nih dari skala 1 sampai 10, seberapa sulit structure, terus apa sih yang bikin structure ini sulit? Boleh dong dibantu sharing-sharing, boleh open mic atau boleh chat aja di kolom kolom chatnya. Kayak
mau sharing-sharing. Oke. Kalau Miftah 7, Kak. Miftah, kenapa pilih 7? Apa sih yang bikin sulit? Sebenarnya tuh ini ya Kak, apa tuh kalau sebetulnya memang agak banyak ya Kak materinya. Jadi kadang kalau kita tuh di bagian grammar kayak gitu Kak suka ini sulit kayak gitu nentuinnya tuh gimana. Apalagi yang misalnya ada kalimat kosong kayak itu kita nentuin kayak gitu. Ini mestinya pakai verb ing atau pakai verb satu kayak gitu, itu terkadang yang jadi kendala gitu Kak. Terus kalau untuk yang lainnya juga mungkin Kak dari segi materi-materi part of speech gitu atau juga tenses juga itu masih jadi kendala sih Kak di Miftah. Oke, thank you Miftah. Oke, langsung aja. Jadi benar kata Miftah tadi. Sebenarnya kalau aku pribadi soal jenis ini tuh paling susah daripada soal-soal sebelumnya. Kayak reading, listening. Karena apa? Karena kalian dituntut harus hafal tenses ya kayak past tense, present tense, future tense, apa present continuous, perfect present continuous, ada banyak jenis tenses. Terus benar kapan pakai ing, kapan nggak pakai ing kayak itu. Jadi sebenarnya emang susah. Cuma ya kita bisa belajar sama-sama sekarang. Nextnya. Oke, jadi intinya pada bagian structure ini adalah kalian harus tahu grammar knowledge sama skill of writing kalian. Lanjutnya, nah ini aku bakalan jelasin gimana caranya menghadapi soal jenis written expression. Nah, kalau kalian masih bingung soal yang written expression ini kayak mana sih? Nah, itu bisa kalian lihat contohnya yang bagian example, yang the final class presentation is the important test. Oke. Jadi bedanya sama part A, part B ini soalnya udah lengkap. Nggak ada yang harus diisi. Kalau part A kan ada kayak blank-blanknya. Kalian harus cari apa kata yang paling tepat buat isi soal itu. Nah, kalau part B ini soalnya udah lengkap nih, udah nggak ada yang kosong. Cuma bedanya kalian harus cari yang mana kata yang paling salah secara grammar. Nah, tipsnya adalah yang pertama, temukan subjek dan verb. Kayak kata Imam tadi, dalam satu kalimat itu biasanya ada satu subjek dan satu verb. Cuma tidak menutup kemungkinan dalam satu kalimat itu ada dua subjek dan dua verb. Yang pasti yang harus dipastikan adalah satu subjek untuk satu verb. Jadi kalau misalnya dua subjek ya dua verb. Nah, kalau misalnya satu subjek dua verb, itu udah dipastiin verbnya salah. Oke. Terus temukan subjek dan verb yang lengkap dan cocok. Oke, mungkin ada yang masih lupa nih subjek ini apa, verb ini apa. Nah, subjek ini adalah kata benda atau kata orang atau kata ganti yang melakukan sebuah pekerjaan atau verb. Nah, verb ini tuh bisa pekerjaan atau bisa to be. Nah, buat belajar lebih lanjutnya, kalian harus pelajarin apa aja jenis-jenis subjek dan jenis-jenis verb. Oke, maksud dari subjek dan verb yang lengkap tadi yang satu subjek buat satu verb. Terus maksud dari subjek dan verb yang cocok adalah misalnya nih subjeknya singular atau kan ada dua jenis nih subjeknya, yang singular atau plural, yang single atau yang jamak. Misalnya subjeknya itu singular, berarti verbnya harus singular. Contoh subjek singular itu misalnya ada nama orang.
Misalnya Andi, misalnya. Andi ini kan satu orang. Nah, berarti verb-nya harus satu orang. Nah, verb yang singular buat Andi ini kalau misalnya present tense, kata yang sekarang terjadi, itu kalian harus tambahin s di belakang verb. Kalau present tense. Terus kalau misalnya subjeknya jamak atau plural itu nggak pakai s. Misalnya Andi dan Nina misalnya, kan ada 2 orang. Nah itu kan berarti plural ya, jamak. Nah verb-nya itu nggak pakai s. Misalnya kalau tadi Andi sendirian dia go to school, berarti diganti goes to school. Cuma kalau misalnya Andi dan Nina ada 2 subjek nih, berarti goes-nya hilangin s-nya, jadi go aja kayak itu. Oke, langsung latihan. Misalnya nih soalnya the final class presentation is the important test. Nah, ada jenis soal yang tanpa kalian baca semuanya, kalian tahu yang mana yang salah. Kayak contoh soal yang ini. Soal yang ini yang salah mungkin ini. Yang paling salah adalah important test. Kenapa salah? Karena tidak ada kata important test dalam bahasa Inggris. Jadi maksud dari sini itu yang artinya itu yang paling penting. Jadi kita nggak bisa pakai est di kalimat important. Kata gantinya adalah the most important. Jadi kalau kalian pengen pakai est itu hanya ada kata yang tidak lebih dari 3 syllable. Kalau misalkan kalau important dia kayak 3 syllable. Important. 3 kali pengucapan. Itu kalian tidak boleh pakai est. Contoh kata yang boleh pakai est adalah misalnya paling tinggi itu tall, kan tall, tall. Nah, paling tinggi itu nggak pakai the most tall, karena tall itu cuma sekali pengucapan, jadi kalian bisa pakai est, tallest kayak itu, atau yang paling pendek short, kan cuma sekali, jadi kalian bisa pakai shortest. Nah, karena di sini important itu important, 3 kali pengucapan, kalian harus pakai the most important. Oke, selanjutnya kalau soalnya nggak ada yang salah katanya, kayak yang nomor 2 nih, ada most, ada painters, ada her, ada seriously, itu nggak ada yang salah secara katanya. Nah, kalau nggak ada yang salah, kalian harus baca semua kalimatnya. Oke, di sini ada kalau kalian lihat subjeknya tuh Grandma Moses ini subjeknya. Terus yang mana yang paling salah itu ada her. Her ini paling salah karena ada 2 subjek, ada 2 verb nih. Began sama was, itu ada 2 subjek. Nah, di sini kalian harus cari karena 2 subjek, karena 2 verb, kalian harus cari subjek lagi. Kan Grandma Moses ini udah subjek nih, pasangannya was. Nah, si began ini itu verb. Nah, her ini bukan subjek. Karena her ini tuh gimana ya, jenis dalam bahasa Inggris yang menyatakan kata ganti kayak itu. Nah, jadi her ini harus diganti pakai she. Jadi yang benar adalah one of North America's most renowned painters, Grandma Moses, was in her 70s when she began to paint seriously. Oke, tapi yang paling penting adalah kalian dianjurkan buat isi semua jawabannya karena tidak ada pengurangan nilai.
Oke. Boleh kita langsung latihan aja, latihan soalnya. Oke, ini tadi aku mau tanya nih sama kalian. Kira-kira di 2 soal ini yang mana yang jawabannya? Atau yang mana pilihan paling salah yang merupakan jawabannya? Nomor 1 nih. He has been hoped for a raise for the last 6 months, but his boss is reluctant to give him one. Yang A has been hoped, B for, C but, atau D one. Yang mana yang paling salah di kalimat ini? Boleh kalau ada yang berani mau jawab. Mau coba-coba jawab nih. Oke, ini yang mau jawab. Mungkin for Kak. Oke. Oke. Aku langsung aja karena soalnya agak lumayan banyak. Jadi aku langsung jelasin. Jadi di soal nomor 1 ini kalian bisa jawab tanpa harus baca semuanya. Karena dari pilihan A, B, C, D itu ada kata bahasa Inggris yang salah. Nah, kata yang paling salah adalah yang A, has been hoped. Karena apa? Karena kalau has been itu hope-nya harus pakai ing. Jadi harus has been hoping. Kalau misalnya kalau present. Nah, karena kalau misalnya past tense itu been-nya dihilangin. Jadi kalau misalnya mau pakai hope, pakai ing, itu hanya has hope aja. Been-nya dihilangin. Nah, jadi tanpa kalian baca semuanya, kalian bisa tahu nih yang mana yang paling salah, yang A. Yang B, for kan benar dalam bahasa Inggris. C, but juga benar. D, why juga benar. Jadi yang paling salah adalah yang A. Oke, yang nomor 2 nih. Sebenarnya sama, sejenis sampai nomor 1. Kalian hanya perlu cari yang mana yang paling salah tanpa harus jawab semuanya. Tanpa harus baca semuanya. Dari pilihan A, B, C, D, yang mana yang paling salah berdasarkan grammar. Boleh dijawab? Because of, it, more easy, atau connect with. More easy, Kak. Oke, more easy. Kenapa nih Dido jawabannya more easy? Seharusnya easier, Kak. Itu kan cuman singular. Oke, actually Dido jawabannya benar banget. Jadi di sini yang paling salah adalah more easy. Karena apa? Yang kayak tadi aku jelasin, kata yang cuma sekali pengucapan easy itu pakai er aja. Nah, jadi bedanya apa sama yang kalimat sebelumnya, yang contoh soalnya? Bentar, yang tadi. Kan ada dua jenis nih, pakai er atau diganti pakai more, atau pakai est diganti pakai most. Arti dari more itu lebih dari. Kalau est atau most itu yang paling, itu bedanya. Jadi maksud kalimat more easy ini maksudnya itu lebih mudah. Nah, lebih mudah itu pakai more atau pakai er. Karena katanya easy atau satu kali pengucapan jadinya easier harusnya pakai er aja. Kalau misalnya dia lebih dari kalau 3 kali pengucapan, misalnya apa ya yang paling lebih apa ya yang lebih kayak yang tadi nih important misalnya, yang soalnya nih important. Kalau misalnya pakai more, jadi misalnya lebih penting itu more important karena important. Nah, kalau yang easy tadi karena sekali easy pakai easier gitu. Oke, lanjut soal berikutnya. Oke, di sini soalnya sejenis. Cuma 2 soal. Oke, soal yang pertama, there are thousands of different types of roses.
Boleh dong yang mau jawab? Yang mana yang paling salah di sini? Ada yang mau coba? Yang there are di kalimat terakhir bukan Kak? Yang but there are only one species. Seharusnya there is Kak. Oke, oke. Berarti Lindo jawab yang nomor 2 ya? Oke, kenapa? Kenapa there is, Lindo? Karena itu noun-nya cuma satu Kak, one species. Oke, bener banget Lindo. Oke, thank you Lindo. Jadi di soal nomor 2, nomor 1 nanti ya. There are several races of genus, but there are only one species. Nah, di sini ada dua subjek, dua verb. Nah, yang pertama, yang setelah koma, itu kan ada but there are only one species. Nah, one species ini subjeknya. Karena one species, satu atau singular, verb-nya, to be-nya, itu harus singular. Kalau are, ini tuh buat subjek yang plural atau lebih dari satu orang, satu yang jamak lah intinya. Nah, karena benar tadi karena cuma one species, jadi seharusnya ini itu there is. Jadi there is. Seperti yang kalimat yang sebelumnya, yang sebelum koma, kan jerapahnya ada banyak nih. Nah, dia pakai are. Karena ini cuma one spesies, satu spesies, pakai is harusnya. Oke, soal yang pertama belum jawab nih. Ada yang mau jawab nggak? There are thousands of different types of roses. Mifta boleh coba Kak? Boleh? Nomor 1 kayaknya menurut Mifta 1000. Oke, thousand. Kenapa thousand, Mifta? Itu masih limit ya atau gimana? Mifta boleh dijelasin nggak kenapa thousand-nya salah? Oh iya Kak, maaf Kak. Oke. Itu semestinya pakai S Kak, karena itu kan lebih dari satu ya Kak, dan itu juga ada there are itu kan lebih menunjukkan lebih dari satu, jadi semestinya thousand-nya pakai S Kak. Oke, bener banget. Thank you, Mifta. Nah, jadi bener Kak Mifta tadi. Kan di sini yang pilihannya salah itu hanya there, thousand, different, sama of. Berarti are ini nggak salah. Nah, karena are ini nggak salah, berarti subjeknya harus plural gitu. Nah, karena thousand ini nggak pakai s atau singular, berarti salah. Kalian jangan terkecoh, kan thousand ini artinya ribuan. Nah, atau ribu lah kayak itu ya. Nah, tapi kalau dalam kata ini, thousand ini masih singular atau masih satu, nggak jamak. Nah, jadi di sini harusnya pakai s atau thousands gitu. Oke, lanjut. Soal berikutnya. Oke, di sini ada lagi soal yang sejenis, tapi dua soal. Mungkin ada yang mau jawab soal nomor 1 dan soal nomor 2. Soal nomor 1, pilihan yang salah, itu ada a number of, in manufacturing, potential, sama mishandled. Boleh yang mau coba jawab? Yang mana yang paling salah secara grammar?
kalau kita lihat di pilihannya ini, secara kata ini nggak ada yang salah. Cuma memang ada yang tidak pas posisinya, atau posisinya kayak apa ya? Ya grammarnya salah, nggak grammar sih, penggunaannya salah. Nah, cuma kalau secara kata per kata ini udah benar semua. Ada yang mau jawab? Mister, Rido mau coba jawab nggak? Atau yang lainnya yang mau coba jawab? Amel atau lainnya nih yang biasanya mau jawab? Oke, aku bantu nomor 1 dulu ya, paling. Oke, nomor 1 itu yang paling salah adalah yang C, potensial. Karena apa? Karena seharusnya potensial ini diganti sama potentially pakai ly seharusnya. Karena di sini potentially itu kan adverb. Kalau potensial ini itu adjektif. Nah, maksudnya itu kalau pakai ly potensial doang itu tuh menyatakan kata sifat. Nah, di sini kalau diterjemahkan intinya apa ya? Kalau potentially itu tuh maksudnya itu berpotensi. Kalau potensial aja itu potensi, nggak pakai berpotensi. Nah, jadi maksudnya ini adalah berpotensi berbahaya kalau apa ya? Kalau ada penggunaan yang salah mishandle. Jadi potensial di sini harus pakai ly. Jadi kalau teman-teman bisa terjemahin dulu nih kalimatnya. Kira-kira apa ya, pakai ly apa enggak gitu. Nah, karena yang nomor 1 ini ly, nomor 2 otomatis harus pakai ly juga. Kira-kira pilihan A, B, C, D, give, real, nice, sama flowers, itu yang mana yang ditambahin ly? Seharusnya. Atau ya, gitu. Ada yang mau jawab nggak? Misi Kak, Ya, kalau really bisa? oke. Thank you, Brandon. Oh, jawabannya benar. Jawabannya benar, really. Kenapa really? Boleh jelasin, Brandon, kenapa really? Karena tambahan y itu untuk auxiliary dari kata real, untuk ada nice di selanjutnya. Kata apa tuh? Adjective nice. Bingung sih, tapi kayak gitulah kira-kira. Itu sih dari aku, Kak. Oke, thank you. Jadi benar yang dibilang sama Brandon. Yang paling salah di sini adalah kata real, karena harusnya ditambahin ly atau really. Karena apa? Karena kan di sini subjeknya Susan, give ini tuh verbnya. Nah, give me objeknya me. Nah, real apa ya? Maksudnya kayak yang sampai flower itu kayak kata keterangannya. Nah, benar yang dijelaskan sama Brandon tadi harusnya really. Karena maksud dari kalimat ini dia mau menjelaskan kalau bunganya ini tuh really nice kayak itu, sangat-sangat baik, sangat-sangat indah kayak itu. Jadi ya, oke, kita lanjut aja soal berikutnya. Oke, di sini ada lagi kalimat soal yang sejenis, tapi 2 soal yang beda.
Boleh nomor 1, ada yang mau jawab nggak? Ini. Nah, yang ini dulu. Dari kalau misalnya kalian baca sekilas, itu pilihannya first, in, words, was, sama in. Itu nggak ada yang salah kalau kata-katanya. Nah, cuma ada yang salah nih, ada yang error sedikit di sini. Boleh dong dibantu? Miftah mau jawab nggak, Miftah? Nomor 1 ya Kak? Ya. Menurut Miftah kayaknya yang ini deh Kak. Yang in yang mana nih? In the word atau in Ini aja. 1872? Yang in aja. Oke. Kenapa jawabannya yang in? Karena kan itu kan setelah ini tuh 1872 ya Kak, yang menentukan itu. Jadi semestinya tuh pakai on Kak, bukan in. Pakai on ya harusnya. Iya Kak. Oke. Oke, thank you Miftah udah bantu jelasin. Tapi jawabannya kurang benar karena jawabannya bukan in ini. Nah, jadi paling salah adalah yang pilihan B atau in word. Karena apa? Karena seharusnya di sini tuh pakai in the word, pakai tambahan the word. Karena kalau tadi bisa bilang in tahun ini udah benar. Jadi kalian boleh pelajari lagi penggunaan perbedaan in, on, sama at pada keterangan waktu. Nah, kalau in itu tuh buat tahun. Nah, jadi kalau tahun kayak ini tahun doang, itu udah benar nih. Itu udah benar, 18 itu pakai in. Nah, kalau on itu yang lebih spesifik lagi. Misalnya on apa ya? Nah, yang ini bocor jadinya. Yang bawah nih, yang soal yang nomor 2, on Desember bla bla bla. Ini benar on-nya. Kalau misalnya dia cuma pakai tahun doang, in itu yang ini udah benar. Gitu. Nah, kenapa di sini in word salah? Karena harus pakai THE. Karena word ini kan menyatakan apa ya? Tempat ya atau gimana ya? Ya tempat lah istilahnya. Nah, harus pakai THE. Jadi in the word penjelasnya. Oke, kayak yang ini nih, the first national park. The first itu kan the ini membantu kata depannya, menyatakan kalau itu tuh bisa jadi tempat atau bisa jadi keterangan apa ya, urutan gitu, urutan waktunya, urutan posisinya kayak itu. Jadi nomor 2 on itu benar. Nah, tinggal pilihan became, sama to rectify. Boleh dong dibantu jawab. Oke, ada yang mau coba jawab nggak nomor 2? Amel mau coba jawab nggak, Mel? Nggak tahu, Kak. Oke. Oke, boleh yang lain yang bisa jawab nih, si Miftah, Rido, sama si Brandon nggak? Oke, Brandon. Kalau menurut aku kayak yang salah tuh karena penempatannya harusnya the first state. Jadi became the first state kalau menurut aku sih.
Oke, thank you Brandon. Jadi benar. Sorry. Jadi benar. Harusnya ini nih sama the. Kenapa? Karena kayak yang soal nomor 1 nih, the first national park. Nah, kalau misalnya dia tuh menyatakan apa ya? Kalian juga harus pelajarin apa sih bedanya sama the dalam penggunaan posisi lokasi gitu. Biasanya tuh kalau ada kata first itu biasanya depannya the, bukan karena tuh mereka kan kayak apa ya, misalnya kayak the first, the second, the third itu bisa pakai the biasanya. Oke, next. Oke, nomor soal selanjutnya itu sama jenisnya. Ini dua soal yang berbeda. Boleh kalian bantu jawab nih. Yang mana yang salah? Kalau aku boleh kasih clue-nya di sini, pilihannya tuh nggak ada yang salah pilihannya. Ini salah nih pilihannya. Cuma ada yang salah di bagian singular sama plural. Ya, itu clue-nya. Boleh dibantu jawab? Kalau mau jawab. Gimana, ada yang mau coba jawab nggak? Yang soal ini. Kira-kira yang mana yang salah? Sekali lagi aku kasih dulu, kalau misalnya subjeknya singular, verbnya singular. Kalau subjeknya plural, verbnya harus plural. Nggak bisa subjeknya singular, verbnya plural, dan nggak bisa kalau subjeknya plural, verbnya singular. Oke, Amel. Amel udah jawab nih which are nomor 1. Boleh dong Mel bantu nih jelasin kenapa jawabannya which are. Amel? Sorry Kak, karena James Dawkins itu tuh singular Kak, jadi harusnya tuh which is bukan. Oke, thank you Amel. Oke, bener banget. Ya udah Amel jelasin. Kan ini tuh subjeknya si James Baldwin ini. Kan satu orang nih si James. Nah, di sini to be-nya tuh di sini. Yang ada nih, which ada nih. Nah, karena satu orang kan singular nih, pasangannya harus is, nggak boleh are. Karena apa? Karena apa harus which is? Benar, karena kan namanya seorang nih. Kalau misalnya which are, bisa dua orang kayak James Baldwin and Brandon Arifin misalnya pakai which are gitu. Kalau misalnya James Baldwin doang nggak pakai si Brandon Arifin, which is jadinya. Gitu. Soal nomor 2 boleh nih. Butirannya sama butirannya. Singular, plural,
are sama is. Oke, gimana? Ada yang mau coba jawab nggak? Bisa atau Lindo, misalnya Mel, ada ini mau jawab, yang belum jawab nih, boleh dicoba dulu. Nggak apa-apa, salah nggak apa. Nanti Black Cowboys and his role in the history of the American Muslim Universe, namanya Muslim Colorado, itu mencatat ada Black Cowboys dan perannya dalam sejarah American Barat. Kalau kan pilihannya A Chronicles, B-nya N, C-nya His, D-nya History. Nah, secara grammarnya nggak ada yang salah nih, cuma posisinya salah, penempatannya salah, katanya salah, gitu. Ya kak. Boleh kalau mau coba jawab, nggak apa-apa. Siapa nih? Ada Dodo nih, Dodo mau coba jawab nggak? Dodo. Yang lain, Rista mau coba jawab? Yang mana yang salah? Oke, no, nggak apa-apa. Oke, nggak ada yang mau jawab lagi? Nggak ada yang mau coba jawab? Oke. Oke, jadi jawabannya adalah C, his. Kenapa his salah? Karena subjeknya ini nih, kan his ini tuh menyatakan si Black Cowboys ini. Kan si Black Cowboys pakai S. Nah, ciri-ciri subjeknya plural itu pakai S. Kan banyak nih, berarti Black Cowboys itu banyak, nggak hanya satu. Bedanya S ini sama S yang di atas itu kalau pakai tanda petik itu berarti menyatakan apa ya istilahnya dalam bahasa Inggris aku lupa. Pokoknya intinya kalau pakai S tuh pakai petik S itu artinya kepunyaannya si James Baldwin yang ini. Terus kalau nggak pakai petik sebelum S itu berarti ya emang dia plural atau banyak, lebih dari satu. Nah, jadi his ini harusnya diganti pakai their, their, karena kan jamak. Kalau his kan cuma satu orang, misalnya si James Baldwin, his role-nya gitu. Cuma kalau Black Cowboys, karena pakai S, dianya harusnya their. Jadi kalian harus pelajari juga
Misalnya, gimana ya, apa sih kapan menggunakan, apa bedanya his, her, their, sama my, atau mine gitu. Terus, apa pasangannya, misalnya nih, his kan buat cowok, terus kalau her itu buat cewek, kalau their itu buat mereka atau buat yang jamak gitu. Kalau my itu buat, I atau saya gitu. Jadi di sini yang paling salah adalah his, harusnya their, karena milik kamusnya jamak atau lebih dari satu. Oke, nextnya. Oke, itu saja soalnya. Di sini aku bakalan sharing tipsnya. Tips mengerjakan written expression adalah cobalah buat menggunakan English setiap harinya. Bisa dengan kalian coba nih sehari itu ada waktu buat komunikasi dalam bahasa Inggris. Kedua, kalian coba buat dengar, buat baca dan menulis dalam bahasa Inggris. Misalnya nih kalian lagi chattingan, kalian tuh menulis tuh chattingan. Nah, kalian bisa tulis pakai bahasa Inggris dan kalau bisa dengan menggunakan grammar. Ya, grammarnya harus benar kalau mau latihan. Terus yang terakhir, learn about grammar, about type of subject, dan type of verb. Karena ada banyak tipe subjek sama banyak tipe verbnya. Oke, ini aku udah kirim ada cari-cari tadi important link. Jadi di dua link ini kalian bisa pelajari soal-soal mengenai grammar, mengenai cara menjawab soal structure. Itu di yang nomor 1 ada wordtype.org. Nah, ini tuh linknya kalian nanti kalian buka nih. Nah, kayak mesin pencarian di Google, itu kalian bisa cari misalnya kata the misalnya. Nah, the ini, itu termasuk apa gitu. Terus kapan digunakan. Itu dia langsung kasih jawabannya. Misalnya, apalagi ya, misalnya most, more, tadi ya banyak ya, ya more sama more misalnya. Kalian cari di wordtype.org. Jadi nanti si wordtype ini bakalan jelasin sama kalian kata ini termasuk tipe yang apa gitu. Kapan digunakan. Nanti ada contoh contoh kalimat yang menggunakan kata tersebut. Gitu. Yang kedua ada english5minute.com. Itu kalau yang sebelumnya tuh web bahasa Inggris, kalau yang bawah itu web Indonesia. Nah, ini tuh dia lengkap, dia jelasin reading, listening, writing, terus dia jelasin nih grammarnya apa aja, terus tipe-tipe verb apa aja, tipe-tipe subjeknya apa gitu. Dan sesuai dengan namanya 5 menit, jadi kayak udah ringkasan gitu. Oke. Terakhir ada quote yang udah sering banget didengar dari zaman dulu, practice makes perfect. Kalau kalian sering latihan, ya hasilnya bakalan sempurna. Nah, kalau kalian mau secara grammar, kenapa make-nya pakai S? Karena practice-nya singular. Karena practice-nya nggak pakai S. Satu doang. Kalau practice-nya pakai S atau jamak, make-nya harus dihilangin S-nya. Jadi, kalau misalnya practices, make perfect. Gitu. Udah sih, kalau dari aku, itu doang. Ada yang mau nanya nggak kira-kira? Aku stop sharing dulu ya. Oke, ayo nih teman-teman, ada yang mau ditanyain nggak soal materi hari ini? Karena struktur kan pasti banyak banget ya Kak ya materinya. Terus ya emang banyak bikin bingung juga sih sebenarnya. Jadi Ya, memang. Banyak iya, bingung memang.
Ini teman-teman masih ada yang bingung nggak kira-kira tadi di bagian mana yang masih bingung atau gimana nih? Mau tanya Kak, Oke, boleh nih Brandon. kalau persiapannya tuh belajarnya berapa lama sih? Kayak Kak Feby tadi kan kayaknya udah mahir. Oke, wait. Mungkin boleh dari Imam nih, kan tadi ada bicara nih. Mungkin Imam dulu deh kalau mau jawab Imam. Imam kalau tesnya berapa lama persiapannya? Ya, kalau persiapan belajar, Ya, kayaknya. Bener nggak Brandon? Persiapan belajar ya? dari kapan? Kalau bisa Pokoknya siap, persiapan, ya, siap ngomong, siap ngerjain apa aja gitu. Lancar lah pokoknya. ya kalau bisa siapin dari dulu-dulunya nanti. Kalau nggak benar-benar disiapin ya. Yang tadi kata Feby tadi perfect not perfect. Makin banyak latihan, makin banyak ini dipelajarin ya bisa, jadi ngerti. Ya bisa. Pokoknya ada batasan sih dari kapan. Pokoknya belajarin be dulu. Nyoba kok bisa sehari pun bisa sih kalau dipelajarin bener-bener dengan giat pun sehari pun cukup. Sehari kayak seminggu, sebulan kayak yang pasti ya dipelajarin, dilatih terus bahasa Inggrisnya yang paling penting. Ya itulah mungkin kira-kira. Jadi Feby mau nambahin? Oke, kalau aku sih setuju sama Imam karena apa ya? Sebenarnya tergantung dari kita sih sebenarnya kalian mau seberapa siap sih kalian maunya gitu. Kan aku juga ini ada quote, quote-nya gini, aku type aja ya. Quote-nya adalah victory loves preparation. Nah ini itu yang selalu aku apa ya jadi motivasi. Jadi hasilnya baik itu ya apa ya mencintai persiapan. Jadi persiapanlah dengan sebaik mungkin. Kalau misalnya kalau kalian mau jalan cepet itu aku udah pernah sharing-sharing di sesi sebelumnya, sesi listening itu ada beberapa channel YouTube yang bisa kalian subscribe buat buat apa latihan nih, latihan listening, latihan readingnya, latihan memperbanyak kosakatanya gitu. Nanti aku bakal sharing lagi YouTube channel yang aku rekomendasiin ke sini. Karena kan kemarin nggak semuanya hadir ya. Itu sih. Apakah sudah menjawab, Brandon? Boleh lah, boleh lah. Makasih ya. Oke, makasih juga Brandon udah mau nanya nih. Mungkin teman-teman yang lain ada lagi nggak kira-kira mau ditanyain? Izin tanya kak, kedengeran nggak? Iya, Mister. Ini kak, apa tuh kan tadi ada 2 part ya kak, itu part A sama part B. Nah, kalau pas kita tes TOEFL-nya beneran itu enakan kita ngerjain yang part A dulu atau part B dulu kak? Kalau dari aku, yang mana yang apa ya? Yang mana yang kalian pasti bener dulu aja.
Karena kan waktunya terbatas nih. Nah, jadi misalnya nih ada yang part A yang kalian bisa jawab duluan, udah jawab duluan aja, tapi jangan terpaku dengan part A semua. Boleh juga kalau kalian mau loncat part B-nya, kalian cari nih yang kira-kira udah pasti benar gitu. Kalau Imam mau nambahin? Iya benar sih ya kata Feby tadi. Kerjain mana yang dianggap mudah dulu. Terlepas dari structure-nya, yang lain juga dari yang reading sama listening. Listening nggak bisa tergantung speaker ya. Ya, reading sama listening. Tapi structure ini, mana yang mudah, mana yang nyaman dijawab, itu duluan kerjain. Jangan sampai kehabisan waktu. Itu gue sih. Bisa. Oke, makasih ya Kak. Oke, makasih Mita udah nanya juga nih. Kalau dari yang lain gimana? Apakah masih ada yang ingin bertanya atau masih bingung lagi? Oke, teman-teman, kalau misalnya emang udah nggak ada yang mau ditanyain sekarang, mungkin kita akhirin aja ya kelas untuk malam ini. Tapi kalau misalnya masih ada yang mau nanya, boleh aja nanti tanya di grup kelas kita ya, kan ada grupnya tuh. Teman-teman boleh juga nanti nanya-nanya di situ. Nanti kita langsung dijawab sama tutor-tutornya ya. Oke, makasih banyak ya buat teman-teman yang hari ini udah datang, udah nyempatin waktu buat join di Zoom kelas dari malam ini. Semoga ilmu yang hari ini didapat itu bisa bermanfaat juga buat teman-teman dan bisa menambah skill teman-teman juga ya untuk ikut tes kuliah ini. Oke, mungkin sekian aja dari Amel. Mau ucapin makasih juga buat kakak-kakak tutor yang malam ini udah keren banget. Kak Imam dan Kak Feby, makasih banyak Kak. Udah nyampein materinya yang sangat mudah dipahami oleh kami. Jadi kami bisa lebih ngerti lagi tentang materi-materi sulit ini. Oke, kalau gitu Amel tutup acara untuk malam ini. Makasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ingat mau ngingetin juga untuk hari Kamis nanti kita ada acara penutupan. Nah, diharapkan untuk seluruh teman-teman untuk join ya. Karena nanti kita bakal ada games-games yang seru banget untuk hari Kamis nanti. Oh iya, sebelum kita akhirin dulu, ini ada sesi dokumentasi dulu. Diharapkan untuk seluruh peserta agar bisa mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Terima kasih. Di chat juga udah ada link absennya ya teman-teman, jadi udah bisa diisi absennya.
Oke, sebelumnya kita mau izin ngambil SS dulu. Kita hitung ya, 1, 2, 3. Untuk slide. Oke, sekali lagi ya Kak. 1, 2, 3. Oke, makasih Kak. Oke, sebelumnya kita ucapin terima kasih lagi untuk Kak Feby dan juga Kak Imam. Minta ngambil alih dari tugas Kak Amel sebelumnya Kak. Terima kasih untuk pemaparan materi hari ini dan juga terima kasih kepada teman-teman yang udah hadir pada malam ini. Kita tutup acaranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.